Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan review artikel yang pertama. Bagian A, konsep manajemen kelas. Ada beberapa definisi manajemen kelas yang bertolak dari sudut pandang tertentu. Pertama, manajemen kelas dipandang sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku siswa agar tidak melanggar tata tertib belajar di kelas. Tugas guru di bidang manajemen adalah menciptakan dan memelihara ketertiban kelas. Kedua, manajemen kelas didasarkan atas pandangan yang bersifat permisif. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah memaksimalkan perwujudan kebebasan siswa dalam belajar. Ketiga, manajemen kelas didasarkan atas prinsip-prinsip perubahan tingkah laku. Tugas guru di bidang manajemen kelas adalah mengembangkan tingkah laku siswa di kelas sesuai dengan tingkah laku yang relevan untuk kelancaran belajar atau tingkah laku yang diinginkan guru. Keempat, manajemen kelas dipandang sebagai proses penciptaan iklim sosial emosional yang positif. Kelima, manajemen tindakan kelas bertolak dari pandangan bahwa kelas merupakan sistem sosial. Pada dasarnya, manajemen kelas adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menciptakan, mengembangkan, mempertahankan, mengendalikan, dan juga menyembuhkan iklim kelas yang kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Bagian B, ruang lingkup kegiatan manajemen kelas. Ruang lingkup kegiatan manajemen kelas meliputi 1. Pembinaan disiplin siswa. Pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, pembinaan iklim kelas sosial kelas. Membina iklim sosial kelas adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan sosial dan kerjasama kelas secara harmonis. Ketiga, pembinaan iklim sosial emosional kelas. 4. Pengembangan lingkungan fisik kelas. Kondisi fisik kelas meliputi segala sesuatu yang ada di ruang kelas, diantaranya furnitur, penerangan, temperatur ruangan. Lingkungan kelas mencakup ruangan, waktu, suara, temperatur, warna, penerangan, dan artefak. Bagian C, tujuan manajemen kelas. Tujuan umum kegiatan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pembelajaran. Kondisi kelas yang dimaksud meliputi aspek yang pertama, disiplin siswa. 2. Iklim sosial kelas. 3. Iklim sosial emosional. Dan 4. Lingkungan fisikal kelas. Bagian D, sifat manajemen kegiatan kelas. Sifat kegiatan manajemen kelas meliputi preventif dan kuratif. Manajemen kelas yang bersifat preventif adalah seperangkat kegiatan guru yang diarahkan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap efektivitas dan produktivitas iklim belajar anak, yang aktualisasinya berupa kegiatan guru yang berkaitan dengan pengembangan dan pemertahanan ketertiban kelas, kondisi sosial bebas, kondisi sosial kelas, kondisi sosial emosional kelas, kebebasan anak untuk berekspresi, dan keutuhan organisasi kelas. Manajemen kelas yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah di kelas, baik masalah individual, sosial, emosional, maupun fisikal. Bagian E, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas meliputi 1. Fungsi pengembangan adalah fungsi manajemen kelas di mana secara proaktif guru merencanakan dan melaksanakan seperangkat kegiatan pembelajaran yang berlangsung dengan lancar, tertib, efektif, dan produktif. 2. Fungsi pengendalian adalah seperangkat kegiatan guru yang bermakna menjaga, membina, mempertahankan, dan mengendalikan kondisi kelas agar tetap kondusif dan produktif bagi kegiatan pembelajaran. 3. Fungsi penyembuhan sama dengan manajemen kelas yang bersifat kuratif. Bagian F, keterampilan dasar manajemen kelas. Berlaku guru dalam pembelajaran yang secara teknis dapat berpengaruh terhadap perwujudan iklim kelas meliputi 6 jenis. Yang pertama, sikap tanggap, kemampuan dalam membagi perhatian, kemampuan memusatkan perhatian kelompok. Dan 4. Kemampuan memberi petunjuk secara jelas. 5. Kemampuan dalam memberi penguatan dan kemampuan memberikan teguran. Bagian G, masalah-masalah kelas yang mungkin dihadapi guru.
dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, masalah anak berbicara di kelas saat guru menerangkan, masalah anak bertengkar saat belajar berlangsung. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan artikel yang kedua. 1. Pengertian pembelajaran. Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa belajar sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar, yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa. Faktor dari dalam yang mempengaruhi belajar siswa adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa, termasuk faktor jasmani atau aspek psikologis seperti tegangan otot atau kebugaran tubuh siswa, faktor rohania atau faktor psikologis seperti motivasi, tingkat kecerdasan, bakat, dan sikap siswa. Faktor dari luar yang mempengaruhi belajar siswa meliputi faktor lingkungan sosial dan non-sosial, termasuk faktor sosial seperti guru dan teman-teman sekolah, faktor non-sosial seperti gedung sekolah, letak geografis sekolah, lingkungan keluarga, cuaca, dan waktu belajar yang digunakan. Cara pandang seperti ini sekarang mulai ditinggalkan seiring dengan munculnya kesadaran yang makin kuat di dunia pendidikan bahwa proses belajar mengajar akan lebih efektif apabila peserta didik secara aktif berpartisipasi dalam proses tersebut. Peserta didik akan mengalami, menghayati, dan menarik pelajaran dari pengalaman yang akhirnya hasil belajar akan merupakan bagian dari diri, perasaan, pemikiran, dan pengalamannya. 2. Manajemen kelas. Perlunya kemampuan mengelola kelas yang dimiliki oleh seorang guru karena pembelajaran adalah proses membantu siswa belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif maupun psikomotorik. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengabaikan salah satunya. Aspek kritis keberhasilan manajemen kelas terletak pada penggunaan pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik disiplin dan kontrol kelas. 3. Berbagai pendekatan. Teknik disiplin dan kontrol kelas. Pendekatan yang pertama tampak dipengaruhi oleh metode ekspositorik, sedangkan yang keduanya sebaliknya, yaitu metode-metode yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, kita dapat menyimak berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang diungkapkan Sunario secara sederhana. Bagian A. Pendekatan kekuasaan. B. Pendekatan ancaman atau intimidasi. C. Pendekatan kebebasan. D. Pendekatan resep. E. Pendekatan pengajaran. F. Pendekatan perubahan tingkah laku. G. Pendekatan sosial emosional. H. Pendekatan proses kelompok. I. Pendekatan model yang kedua, yakni adalah satu model yang menekankan pada disiplin yang tegas. Model disiplin yang ketiga adalah visinalitik. Di sini guru berusaha mencari apa yang menjadi penentu atau penyebab perilaku salah tersebut. Metode ini mencoba mencari dan menemukan motivasi dan sikap-sikap dasar yang mempengaruhi perilaku mereka. Seorang guru dalam hal ini lebih berperan sebagai konselor daripada pembuat aturan atau pemberi refer. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi artikel yang ketiga. Kesalahan 1. Mendefinisikan perilaku buruk dari tampilannya. Saat mencoba mengubah perilaku buruk, kita sering menggambarkannya hanya dengan cara terlihat, misalnya berteriak, memukul, keluar dari kursi. Mendefinisikan perilaku buruk dengan bagaimana tampilannya hanya memberi kita gambaran yang tidak lengkap tentang perilaku tersebut. Itu memberitahu sedikit tentang mengapa itu terjadi dan tidak banyak membantu dalam perubahan perilaku. Kami upaya, misalnya seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas, adalah masalah kelas yang umum. Jika siswa kami tidak mengerjakan tugas secara teratur, mereka mungkin atau tidak akan mengerjakan tugas alasan yang sama. Jika mereka keluar dari tugas karena alasan yang berbeda, pendekatan kami untuk mengubah perilaku mereka mungkin perlu berbeda.
Sebenarnya strategi yang akan menghilangkan perilaku di luar tugas dari satu siswa dapat memperburuk di luar tugas perilaku pihak lain. Selanjutnya, kesalahan yang kedua, bertanya mengapa Anda melakukan itu. Meskipun kita tergoda, bukanlah ide yang baik untuk bertanya kepada siswa, mengapa kamu melakukan itu. Pertama, seringkali siswa tidak mengetahui alasan mengapa mereka melakukannya. Bertingkah. Kedua, kita sering tidak menyukai jawaban mereka. Misalnya, jika Victor adalah bermain di mejanya selama pelajaran kami dan bertanya mengapa, dia mungkin akan berkata, karena pelajaran ini sangat membosankan. Kami tidak akan senang dengan itu tanggapan. Cara standar untuk membuat bagan ini adalah dengan memisahkan selembar kertas menjadi 3 kolom dari label antecedent pertama, perilaku kedua, dan konsekuensi ketiga. Ketika perilaku buruk terjadi, ini ditulis dalam kolom perilaku. Kemudian pengamat langsung mencatat apa yang terjadi sebelum dicatat. Dan setelah kejadian, penelitian menunjukkan bahwa program perubahan perilaku dirancang dari proses ini cenderung lebih efektif daripada program perubahan perilaku yang dimulai tanpa informasi komprehensif yang diberikan oleh penilaian ini. Untuk informasi tambahan tentang melakukan fungsional penilaian, kami merekomendasikan untuk mengunjungi Pusat Kolaborasi Efektif dan Praktik. Kesalahan yang ketiga, ketika pendekatan tidak berhasil, cobalah lebih keras. Ketika pendekatan manajemen tidak berhasil, kecenderungan pertama kita adalah berusaha lebih keras. Masalahnya adalah kita paling sering berusaha lebih keras secara negatif, membuat keras pertanyaan tidak setuju, meningkatkan konsekuensi negatif, atau menghapus lebih banyak hak istimewa. Ini tidak melakukan apapun untuk mengajarkan perilaku yang sesuai. Sebaliknya, peningkatan hasil negatif dapat mengganggu hubungan siswa-guru dan meningkatkan kemungkinan siswa kita merasa kalah. Kesalahan yang keempat, melanggar prinsip aturan kelas yang baik. Aturan kelas memainkan peran penting dalam pengolahan kelas yang efektif. Namun aturan sendiri memberikan sedikit pengaruh atas perilaku siswa. Terlalu sering aturannya begitu diposting di awal tahun, ditinjau secara singkat sekali, dan kemudian diperhatikan minimal. Ketika yang terjadi, mereka mungkin sedikit atau tidak berpengaruh pada perilaku siswa. Kesalahan yang kelima, memperlakukan semua perilaku buruk sebagai tidak boleh dilakukan. Ketika siswa berperilaku buruk, seringkali tampak seolah-olah itu hanya masalah motivasi. Kadang-kadang ini benar. Pada kesempatan itu, kita perlu meningkatkan penguatan untuk perilaku yang sesuai dan menghilangkannya untuk tidak pantas perilaku. Namun beberapa perilaku buruk disebabkan oleh kurangnya keterampilan yang sesuai, bukan kurangnya motivasi. Kami menyebut perilaku ini tidak bisa dilakukan. Sebaliknya, ketika siswa kronis nakal, kita lebih cenderung untuk tetap reaktif, hanya menyediakan produser koreksi. Cukup beritahu mereka mereka berperilaku buruk, dan tindakan intensif konsekuensi negatif kita. Selanjutnya, kesalahan keenam, kurangnya perencanaan untuk waktu transisi saat merencanakan hari mengajar kita. Merencanakan transisi sering diabaikan, namun sejumlah besar waktu kelas dihabiskan untuk beralih dari satu mata pelajaran ke pelajaran lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Tanpa perencanaan yang tepat, transisi bisa menjadi salah satu saat yang paling membuat frustasi setiap hari bagi para guru. Kesalahan yang ketujuh, mengabaikan semua atau tidak sama sekali. Mengabaikan bisa menjadi alat yang berharga dalam mengurangi perilaku buruk saat digunakan bersama strategi membangun perilaku, namun sulit
bagi banyak dari kita untuk menentukan perilaku mana yang harus diabaikan dan mana yang perlu diperhatikan. Kita cenderung mengabaikan ekstrem dengan mengabaikan hampir semua perilaku buruk atau tidak sama sekali tidak ada pendekatan efektif. Ya, itulah tadi hasil review yang saya bacakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.